Pemirsa, penangkapan perampok uang senilai setengah miliar rupiah lebih terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Penangkapan 4 perampok diwarnai tembakan polisi. Video penangkapan perampok oleh sejumlah polisi di Jalan Raya Nasional Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat, Kamis siang viral di media sosial. Video yang beredar memperlihatkan penangkapan 4 pelaku kejahatan. Polisi menghadang kendaraan pelaku di tengah jalan raya yang ramai dengan arus lalu lintas. Setelah sempat mengeluarkan tembakan peringatan, petugas melumpuhkan 4 orang pelaku. Seorang pelaku diamankan terpisah, sementara 3 pelaku lainnya berada di Jalan Raya Nasional Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat. Saat polisi berupaya menangkap pelaku, petugas menemukan sepucuk senjata api. Meski penangkapan di Ciamis, Jawa Barat, namun penangkapan perampok dilakukan anggota Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Itu dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang untuk pelaku curas. Nah, itu sifatnya urgen. Artinya urgen. Pelaku ini sudah diikuti dari Semarang karena takut lepas monitor, maka dilakukan ya bisa dikatakan insidentil lah. Pelaku curas untuk wilayah Lampung. Sebelumnya 18 Januari 2021, peristiwa perampokan terjadi di Jalan Taman Nia 1, Karangtempel, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku merampas dan menodongkan senjata api kepada korban. Uang senilai 561 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Aksi kawanan rampok ini terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi di depan kantor korban. Korban merupakan karyawan agen gas LPG yang baru saja mengambil uang tunai dari berbagai pangkalan LPG. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai penyergapan komplotan perampok bersenjata, sudah bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Indra Mardiana. Selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mbak. Baik. Pak, bisa dijelaskan bagaimana awal mula atau kronologis kelompok bersenjata ini dapat dilumpuhkan, Pak? Baik, kami menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian kemarin hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 7 pagi, 7.54, berkaitan dengan adanya laporan di mana ada korban yang pada saat itu telah mengambil uang di beberapa SPBU, kemudian yang bersangkutan keluar dari kendaraan untuk menyerahkan uang tersebut kepada karyawan ataupun staf yang bagian. Pada saat yang bersangkutan keluar, kemudian didatangi oleh 2 kendaraan dan 4 tersangka yang kami duga, kemudian yang bersangkutan diambil uang tersebut dengan kurang lebih hampir 563 juta sekian. Setelah kita lakukan pengembangan, baik pemeriksaan saksi yang di TKP, kemudian pemeriksaan CCTV yang kami dapatkan. Kemudian pada 2 hari setelah kejadian itu kami menganalisa, kami temukan yang pertama adalah kendaraan yang digunakan oleh ke-4 pelaku tersebut ditinggal di wilayah Banyumanik. Dari penelusuran itu kami mengembangkan kepada CCTV, kemudian mendapatkan titik terang dari handphone yang digunakan oleh pelaku, begitu Mbak. Baik Pak Indra, ini pengintaian korban apakah sudah dilakukan oleh komplotan ini sejak lama, diikuti atau bagaimana Pak? Jadi keterangan yang kami dapat setelah kami mengamankan 5 orang tersangka, bahwa memang terkait dengan tempat dan kebiasaan mereka, itu mendapat informasi dari rekan 4 tersangka ini. Kemudian yang kedua memang ada keterlibatan orang dalam. Sehingga sudah jelas bahwa setiap hari Senin pasti ada karyawan yang mengambil uang yang berasal dari 4 SPBU tersebut, Mbak. Baik, jadi ada kerjasama dengan karyawan dari agen LPG ini ya Pak ya? Ya, sementara masih kami lakukan pencarian kepada yang bersangkutan. Baik, kemudian untuk para pelaku ini memang seringkali melakukan perampokan dengan senjata api, Pak. Di daerah mana saja dan sudah berapa banyak korbannya? Hasil penyelidikan kami bahwa terkait dengan 4 tersangka selaku eksekutor dan 1, sementara masih kita lakukan pengembangan. Tapi sebelumnya memang
hari Sabtu bahwa kendaraan yang dia gunakan adalah kendaraan hasil pencurian, yaitu 362 di wilayah Semarang Barat. Sudah ada informasi Pak, apakah ini termasuk jaringan Pak? Kelompok ya, sementara ini untuk pelaku, karena memang dari domisili dari 4 pelaku ini berasal dari wilayah Lampung Tengah. Jadi kelompok dari Lampung Tengah, kemudian ada teman di Semarang sehingga diajak untuk melakukan perampokan di wilayah Semarang. Profesi dari pelaku ini apa Pak, latar belakangnya Pak? Semuanya swasta. Yang 4 orang dari wilayah Lampung itu swasta, kemudian yang 1 orang dari wilayah Semarang itu pemilik warung, rumah makan. Ada penadahnya kah? Oh, nggak ada. Baik, dari mana mereka mendapatkan senjata, Pak? Dari wilayah Lampung. Jadi yang bersangkutan beli, kami temukan bahwa barang bukti setelah kita lakukan penangkapan di wilayah Ciamis, Jawa Barat, kita menemukan barang bukti 3 senjata api jenis rakitan ya. Baik, apakah mereka bagian dari sindikat perampok bersenjata? Masih kami dalami terkait dengan informasi ini, dan kami juga akan mendalami keterlibatan apakah memang yang bersangkutan ini ada kaitannya dengan tindak pidana sebelumnya, ataupun di wilayah Semarang, ataupun mungkin Jawa Tengah, atau mungkin wilayah lain. Sementara masih kami dalami. Ancaman hukumannya Pak? Terkait dengan 5 tersangka yang kami amankan hari ini, pasal 365 KUHP untuk ancaman 9 tahun penjara. Baik, sampai saat ini apakah masih ada tersangka yang buron, Pak? Masih ada 1, sementara dari keterangan 5 ini masih kami cari 1 orang yang kami duga salah satu karyawan inisial S, yang tetap kami cari dan kami tetapkan sebagai DPO. Baik, terima kasih AKBP Indra Mardiana, Kasat Reskrim Polres Semarang telah bergabung bersama kami. Pemirsa, oknum polisi ditetapkan sebagai tersangka penyebar dan pengunggah video mesum. Oknum polisi tersebut tertangkap kamera sedang berbuat mesum dengan pasangannya di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat. Aksi mesum oknum polisi bersama pasangannya di ruang isolasi pasien COVID-19 di RSUD Dompu NTB ditindaklanjuti Polres Dompu. Setelah diperiksa intensif, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yaitu pemeran dan pengunggah video mesum. Wanita yang menjadi pasangan tersangka hingga kini masih diburu penyidik. Ada berapa tersangka yang sudah ditahan? 2 atau 3? 2. 2 ya. 2 tersangka. Untuk oknum anggota sendiri kan kita masih belum melakukan pemeriksaan karena masih dalam perawatan medis di gedung terpijar. Oknum polisi yang berbuat mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat dipindahkan ke tempat isolasi Sangkilu, Desa Matua. Atas perbuatannya, polisi juga akan dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan.